Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita pagi ini akan terambil dari Wahyu pasal 16 ayat 12 sampai 21. Ini merupakan bagian kedua dari perikop yang sama dengan kemarin, yaitu ketujuh malapetaka. Demikian firman Tuhan. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, "Sudah terlaksana." Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebat gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya, dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Saudara yang terkasih, ayat yang kita baca hari ini merupakan lanjutan dari perikop kemarin, yaitu tentang 7 hukuman yang ditimpakan oleh Allah ke bumi. Rasul Yohanes melihat malaikat yang keenam menumpahkan cawan, bukan sebagai kutukan terhadap sungai Efrat, tapi agar airnya menjadi kering. Tujuannya adalah agar sungai yang kering itu menjadi jalan bagi raja-raja di timur. Lalu selanjutnya terlihat naga atau roh jahat, binatang atau kekaisaran, dan nabi palsu atau orang-orang yang menyembah kaisar. Mereka berusaha membuat tanda-tanda dan mujizat supaya bangsa-bangsa lain tetap percaya kepada mereka. Meskipun wabah yang menunjukkan murka Allah itu telah menimpa semua orang, tapi mereka tetap menghujat Allah dan tidak mau bertobat. Terakhir, saat malaikat ketujuh menumpahkan cawan ke angkasa, maka terdengar ucapan syukur dari sorga yang mengumandangkan bahwa pekerjaan itu sudah dilakukan. Lalu terdengar kilat dan bunyi guruh disertai dengan gempa bumi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini mengakibatkan semua pulau dan gunung di bumi menjadi hilang. Saudara yang terkasih, saat membaca keseluruhan dari perikop ini, kita dapat membayangkan betapa dahsyatnya murka Allah ke atas bumi. Lalu mungkin muncul sebuah pertanyaan, bukankah Allah adalah Maha Kasih? Mengapa Dia melakukan tindakan tersebut? Saudara, mari kita perhatikan bahwa tujuan manusia diciptakan adalah untuk hidup kudus, taat kepada Allah, berkarya, dan juga memuliakan Allah. Tapi kenyataannya manusia justru memilih hidup di dalam dosa, menolak panggilan Allah untuk bertobat, memuliakan diri mereka sendiri, bahkan menghujat Allah. Hukuman Allah atas tindakan manusia ini bukanlah aksi balas dendam atau pelampiasan kemarahan Allah. Hukuman Allah merupakan wujud keadilannya sebagai pencipta segala sesuatu. Saudara yang terkasih, melalui perikop bacaan kita hari ini, kita kembali diingatkan mengenai fakta bahwa penghukuman Allah suatu saat akan ditimpakan ke atas bumi dan juga manusia. Mereka yang tidak hidup dalam kekudusan dan menolak untuk bertobat akan menerima hukuman sesuai dengan perbuatan mereka. Fakta ini seharusnya membuat kita lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan kita. Mari kita menyadari
bahwa sebagai orang percaya, Roh Kudus itu akan membantu kita untuk bisa hidup kudus, taat, dan juga memuliakan Tuhan. Saudara, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah kita hidup kudus, taat, dan juga memuliakan Tuhan? Jika belum dan selama ini kita masih bermain-main dengan dosa, maka mari datang kepada Allah di dalam doa. Mari meminta bimbingan Roh Kudus agar kita dapat berkomitmen untuk hidup dalam kekudusan, ketaatan, dan memuliakan Tuhan. Demikian renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih untuk kasih kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah memberikan satu hari yang baru untuk kami jalani lagi hari ini Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami harus selalu waspada dengan hidup kami, menjaga hidup kami sedemikian rupa, sehingga hidup kami tetap kudus, taat, setia kepada apa yang Tuhan kehendaki dan juga mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah sebagai orang percaya kami akan tetap menghidupi kebenaran ini. Kami peka terhadap bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.